أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل جرة عرفا مرة قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya ketahuilah oleh engkau bahwasanya para wali-wali Allah Ta'ala itu kada pernah takut sedikit pun atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka itu kada pernah bersedih. Salawasan lahumul busra fid dunya wal akhirah. Jadi kita masih membicarakan masalah aulia illahi ta'ala. Dan lagi barulah mereka itu kerajaan, berulah mereka itu kerajaan dan karamat. Jadi kalau Nabi itu diberikan mukjizat, tetapi kalau aulia itu diberikan oleh Allah Ta'ala berupa karamat. Tetapi kalau orang yang saleh-saleh itu diberikan Allah Ta'ala namanya ma'unah, namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perbedaan antara karamat, mukjizat dan ma'unah. Itu kalau ma'unah itu diberikan kepada orang yang saleh. Ma'unah itu artinya adalah pertolongan Allah Ta'ala. Kalau karamat itu berarti kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala dengan sebab kemuliaan Allah Ta'ala itu juga. Adapun mukjizat itu khusus para nabi dan rasul diberikan. Jadi di antara itu wali, mereka adalah memperoleh kerajaan. Ujar Sidin, bahasa kita itu wilayah. Setiap wali itu mempunyai wilayah tersendiri, wilayah tersendiri, makam-makam tersendiri, kedudukan di sisi Allah Ta'ala yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap itu wali. Karena apa? Karena aulia ini adalah termasuk kekasih Allah Ta'ala. Sehingga seseorang kekasih itu diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilayahnya itu bisa luas, bisa kada, tergantung bahasa kita itulah kewalian itu. Jadi orang yang sudah di makam wali itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wilayah. Dan wilayah inilah bisa diberikan oleh guru, yang guru itu pun wali juga. Guru itu wali. Misalnya dia menempatkan seseorang di satu tempat, maka orang itu diberikan oleh dia wilayah oleh guru tadi. Bisa dikatakan beliau langsung, bisa juga melalui mimpi diberitahu sidin wilayah kita. Adapun makam kewalian itu apabila orang itu merasakan senantiasa tadi itu, merasa senantiasa hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senantiasa bertakluk terus dengan Allah Ta'ala. Kadada di hatinya berharap dengan makhluk, senantiasa hatinya ini bertakluk dengan Allah Ta'ala, itulah orang itu termasuk min awliyaillahi ta'ala. Dia kadang merasa takutan, la khawfun alaihim walahum yahjanun. Ada takutan apapun mereka itu kecuali terpisah daripada pandangan musyahadahnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap langkah dan geraknya, wali itu pasti dia tajalli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab apa semalam? Sebab dengan perjalanannya melalui suluk dengan musyahadah dan muraqabah, sehingga mereka itu mendapatkan wasil ilallah. Setelah mereka mendapatkan wasil ilallah, lalu diberikan Allah Ta'ala sir terhadap seseorang itu, dan orang itu senantiasa fana fillah, baka billah,
selalu di dalam kudrat dan iradatnya, selalu dalam pandangannya di dalam kudrat dan iradatnya, bergerak dan berdiamnya di dalam hadratullah, di dalam pandangannya senantiasa baka dengan Allah Ta'ala, ada pernah lepas lagi gerak dan diamnya. Nah ini insya Allah orang ini sudah termasuk daripada min awliyaillahi Ta'ala. Kenapa? Ada tadi sudah kita jelaskan tadilah pengajian yang maghrib tadi itu, bahwasanya orang yang sudah wasil kepada Allah Ta'ala, yaitu dia akan memperoleh mahabbah. Dengan mahabbah itu dia akan memperoleh iffah, namanya terpelihara, menegah diri, artinya memelihara dirinya. Itulah ujar sidin asasul yakin, ra'sul yakin. Jadi kalau orang itu sudah masuk kepada iffah, mahabbah itu pasti dia iffah. Mahabbah itu orang yang dicintainya senantiasa tajalli. Bila orang itu senantiasa tajalli yang dicintainya tadi, dia kada bisa berbuat apa-apa lagi. Melihat ini, melihat itu, rasa hadir terus dalam beribadahnya, dalam bergeraknya, sehingga dirinya itu menjadi iffah, terpelihara. Dirinya tadi daripada bergerak dan berdiamnya, kada bisa lagi, kada ingat lagi dengan Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan bakabillah setelah wasil namanya. Setelah mencapai kema'rifahan, seseorang tadi diberikan makam mahabbah, diberikan makam ma'rifah, yaitu merasa senantiasa dia ini terpelihara pendengarannya, penglihatannya daripada kada hadir Allah Ta'ala. Artinya senantiasa hadir. Makanya raja disebutkan lau ghaba'ani Allah Ta'ala tarfata'in ma'adatun nafsi bi kufri. Artinya seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala, maunah Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala itu, kada ingat seseorang tadi dengan itu, jarwali tadi kada ingat inya. Niscaya aku, walaupun kada ingatnya tuh sekejap mataku, maka aku bilangkan, aku hitungkan, aku masukkan diriku termasuk orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang terhijab, maksudnya lah yang terhijab. Jadi orang itu kada bisa lagi terhijab dengan seperti itu. Nah ini orang sudah diberikan wilayah. Diberikan wilayah itu belum tentu juga diberikan karamat lah. Karena orang yang diberikan karamat itu kadang-kadang menurut tuntutan orang. Kadang-kadang karamat itu terjadi karena tuntutan orang. Makamnya berbeda-beda. Berarti misalnya Gus Abdul Qadir Jilani, si Saman Al-Madani, itu makamnya orang senantiasa panapilah, senantiasa berdalam di dalam sirullah namanya. Di dalam sirnya Allah Ta'ala terus. Bergerak berdiamnya itu adalah atas petunjuk sir daripada Allah Ta'ala. Karena mereka ini adalah makam kewaliannya dari Kutubul Akwan, yang keluas-luas luar biasa namanya makam kewaliannya. Sehingga mereka itu kalau dipanggil datang, idrak namanya. Makam mereka itu bukan ijtima lagi tetapi idrak. Manakala dipanggil mereka itu datang, seperti Siti Khadijah, si Abdul Qadir Al-Jilani, si Saman Al-Madani, termasuk guru-guru kita. Di antara juga kadang kita akan sebutkan, yang masyhur aja kita sebutkan. Nah itu kalau dipanggil mereka itu datang, tuh makamnya namanya idrak namanya. Dipanggil, kita ini dipanggil, kadang-kadang ditelepon gini kada datang, makam kita kada idrak lagi, kada wali lagi. Orang itu memanggilnya seperti apa? Cuma dipanggil saja. Kenapa jadi mereka itu mendengar? Karena mereka itu diberikan wilayah tadi. Lautan, daratan, itu seperti telapak kaki mereka saja. Sehingga mana kita mendengar, mengiau, memanggil, seolah-olah mereka itu melihat di hadapan mereka. Hadir orang yang memanggil itu. Anggaplah seperti telepon. Kalau dipanggil ada di teleponnya. Nah ini makam kewalian tadi, lautan, daratan, itu kalau sudah diberikan wilayah, seperti mereka melihat lautan dan bumi ini seluruhnya di bawah kadam mereka, di bawah telapak kaki mereka. Itulah makam mereka itu idrak, bisa mengetahui yang jauh, yang dekat diketahui oleh mereka min aulia tadi. Itu namanya diberikan wilayah dan diberikan makam batinia, makam idrak namanya. Nah itu makam idrak, makam termasuk tinggi karena mereka itu kutub walinya. Ada juga diberikan makam ijtima namanya. Wali itu ada yang diberikan makam ijtima. Manakala mereka itu kepingin bertemu dengan arwah-arwah
Oh, yang dulu nabi-nabi dulu itu bisa mereka itu dengan menyebut namanya maka mereka itu hadir. Ini makam ijtima namanya, makam kewalian tetapi makam ijtima. Nah, itu macam-macam. Makamnya itu macam-macam kedudukannya. Itulah namanya karamah yang diberikan Allah Ta'ala, kemuliaan. Nah, orang yang mendapatkan karamat ini adalah orang itu yang sirnya, batiniahnya itu senantiasa menerima sirullah. Menerima sirullah. Orang ini dalam keadaan fanafillah bakabilah terus. Bahasa ulun tadi itu orang ini senantiasa kada bisa kada ingat, kada bisa kada lupa, pasti ingat terus. Dia ini dengan tajalli terus ini sehingga sirnya selalu masuk dan mereka itu fana di dalam sifat dan afalnya. Apabila terlalu banyak sir yang masuk, mereka ini fana, bertambah fana sehingga kelihatannya ini seluruh dunia ini halus saja. Maka disitulah akan terjadi karamat tadi. Nah, orang yang kutub itu senantiasa pandangannya seperti itu. Maka mereka itu manakala mereka itu dipinta orang, kalau ia berkehendak seolah-olah itu seperti kun payakun. Kenapa? Karena yang berkehendak itu adalah sifatnya yang asli daripada minallah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, karena dia fana tadi terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Jadi terjadilah karamat. Jadi seperti itu karamat itu terjadilah. Kalau di sini kada dapat dikisahkan, ulun dari mengisahkan seperti itu terjadi. Karena kita di dalam wasil itu kadang-kadang kita melihat sesuatu ini yang jauh itu kita bisa melihat. Yang jauh kita bisa melihat seolah-olah kita dekat, seperti kita mengiau orang dekat, itu seperti itu karamat namanya. Adakah orang yang awam bisa mendapatkan karamat? Itu bisa. Apabila dekat dia dengan wali itu dekat bisa mendapatkan karamat. Bukan mendapatkan, merasakan karamat. Merasakan karamat. Seperti orang misalnya dibawa ke Mekah, yalah, dibawa misalnya melihat alam ini, itu daripada aulia itu bisa. Orang yang awam tetapi dia bisa merasakan. Hajar Sidin bepaja melawan aku, empat aku, bisa pindah orang itu dengan sebab itu. Nah, orang yang bisa merasakan karamat wali atau mengetahui karamat wali, dilihatkan karamat wali, dengan dia itu mengimani, satu, dua, dia percaya dan tidak beriktirat, maka orang tersebut adalah berarti akan mendapatkan karamat juga. Dalam artian orang yang melihat karamat itu akan diberikan Allah Ta'ala kedudukan makam sebagaimana makam aulia juga. Jadi jar guru, apabila orang itu melihat karamat akan karamat wali, itu pertanda bahwasanya orang itu akan menjadi wali juga. Kira-kira di pasar ini rancak Jepang melihat karamat kawan kan, yang datang duit surangnya lah, jualan bang tapinya. Bila kita melihat jangan beriktirat. Nah, di antaranya itulah min aulia itu. Nah, dulu kan dikisahkan ada itu orang banyak dulu melihat karamat, yang sekarang orang melihat itu kadang mengisahkan lah, orang yang melihat karamat itu sekarang juga mempunyai karamat. Karena apa? Sering sudah melihat karamat. Nah, jadi kayak apa guru supaya hendak kurang ini melihat karamat? Berkawan dan orang bisa berkaramat juga. Artinya berkawan dengan orang yang saleh, orang yang wali, berkawan kita itu, maka melihat akan karamat. Nah, di antara guru kita itu berkisah, Ujar Sidin aku rancak kayak melihat sudah. Cuma aku kadang mengisahkan jadi. Gunanya aku mengisahkan tuh apa? Nah, ini kan orang wali itu kuat menyimpan rahasia. Ini hanya sekali rabah bekandaraan kada luka sakabupatinan orang tahu. Lain karamat itu lagi. Ini belum lagi. Nah, itu kayak itu nama unah namanya. Dalam karamat. Nah, jadi kita itu makanya termasuk daripada kita ini untuk mendapatkan kemuliaan sir yang rahasia daripada Allah Ta'ala itu, kita pandai menyembunyikan rahasia-rahasia yang diberikan Allah Ta'ala itu, termasuk ifah namanya, memelihara daripada batin kita tadi, berpelihara. Nah, karena dia sudah makamnya sudah wasil, berarti makamnya ainul yakin. Makamnya ifah itu adalah ainul yakin, rasul yakin. Maka di situ tadi dipadahkan tadi di pengajian kita tadi, orang yang sudah makam ini kada laginya imtina'u an su'alil khalqi. Dia itu bertegah, kada maunya meminta daripada makhluk, kada maunya. Nah, itu.
Itu wali ya, berarti itulah. Jadi sudah tajalli itu dia kada lagi jasidin al-imtina'u anis su'ali minal khalqi. Jadi sidin bertegah daripada meminta daripada makhluk. Kenapa? Karena sudah nampak kebesaran Allah Ta'ala dengan dia. Jadi dia tuh yakin sudah. Yakin rezekinya, yakin sudah seberataan, ini dicukupi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah melihat kekayaan Allah Ta'ala, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala tadi. Seperti itu. Karena daripada hal raja itu jasidin luas segala kehendaknya, maka tiada ada yang demikian itu pada hakikatnya di dalam dunia ini, melainkan bagi aulia ta'ala dan lautan dan daratan dan bumi itu bagi mereka itu cuma satu kadam jua, artinya satu telapak batis saja bagi mereka itu. Nah, mudah-mudahan kita sampai kepada makam itu nantilah insyaallah. Mbak Amalia tapi nya, Mbak Amalia, anda bisa bang macam-macam. Kita ini kada bisa bang terabang kayak orang tuh kada bisa dulu. Wah ulunnya hendak jadi wali aja supaya nyaman berpindah-pindah, kada bisa. Kita itu bila di dalam keadaan fana itu biar bisa nanti sewaktu-waktu dilihatkan akan dunia ini halus daripada telapak batis. Halus daripada telapak batis. Maka ya Pak Guru melihatnya karena kita ini mesra dengan sifatnya. Karena yang ada di dunia ini bagi Allah Ta'ala itu cuma setitik air aja kan, menurut hadis ya lah. Artinya yang diberikan di dunia ini itu bagaikan jarum di dalam hadis Gusti. Dibagaikan jarum dicelupkan ke dalam lautan lalu menitis. Menitis. Itulah dunia ini sedikit. Jadi rahmat Allah Ta'ala itu luas. Seluas lautan itu perumpamaan aja. Yang kita nikmati ini yang terkaya di dunia ya, yang berisi tambang puluhan puting tambang. Itu satu titis saja, satu titis daripada rahmat Allah Ta'ala yang diberikan. Makanya kalau kita melihat di waktu kita fana dengan sifatnya Allah Ta'ala, maksudnya pandangan Allah Ta'ala dengan dunia itu cuma setitis saja. Kalau kita itu para aulia itu dilihatkan cuma setelapak batis itu masih ganal, berarti masih ada kita menazar. Kalau di pandangan Allah Ta'ala kan ada, makanya menganggap Allah Ta'ala itu hina. Jadi dunia ini setitis itu yang kita rebutakan. Siapa aja nang sugi, siapa aja nang kaya, siapa aja nang paling haram. Di situ ada kemuliaan, di situ ada kekayaan, di situ ada kerajaan. Seberataan itu adalah bagian titisan dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan cuma satu titis itu aja. Nah, kenapa jadi aulia itu kalau meminta lagi ipah tadi? Karena sudah melihat hakikat dunia itu cuma satu titis. Seberataan itu sedikit, qalil nilainya di sisi aulia yang sudah dibukakan tadi. Dan bagi orang yang wasil itu dibukakan sedikit. Sehingga ditutup hati kita ini kada ada lagi memasukkan itulah di dalam hati kita ini. Itulah namanya juhud yang sebenarnya, zahid yang sebenarnya. Jadi jahid itu kan bisa yang sempurna kita tuh juhud itu kecuali kita wasil. Nang bujur-bujur kita ini artinya merasa dunia ini kada ada masuk lagi dengan kita. Itu adalah orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala terbuka futuhat tadi. Seperti inilah. Seperti ini. Orang itu arti juhud artinya kada memasukkan dunia dengan di hatinya. Itu juhud. Kenapa nih ulun berkisah di dalam ilmu hakikat lah, di dalam ilmu ma'rifatnya. Kenapa? Karena hati kita itu apabila sudah mencapai ma'rifat, sudah kita itu mencapai kema'rifatan, hati kita itu tertutup. Seperti ini. Tertutup hati kita itu isinya itu aja kebesaran Allah Ta'ala. Bukan berarti kada suka dengan dunia, kada. Cuma biar kadada merasa dunia ini kita itu memiliki, kadada hilang-hilang ada. Artinya kalau ada disyukuri, kalau hilang kada apa juga. Hampa melihat kita itu. Pandangan hati kita hampa kita. Hampa dicaci orang, kada dihina orang, kada dibari orang, kada dibari orang. Pandangan hatinya tetap aja. Kenapa? Karena yang tajali itu cuma kebesaran Allah Ta'ala, kemuliaannya aja. Itu yang menjadikan hati kita tuh tertutup. Jangan dia orang beri duit misalnya 10 juta, wah kada ada apa-apanya ini ya, diambil orang nangis biar. Tapi aulia kada, karena dia melihat itunya melihat yang memberi rahmat itu bukan memberi pemberiannya. Makanya kalau orang aulia ini dihina orang santai aja nya.
Karena bukan melihat orang yang menghina, tetapi melihat sir yang ada di dalam orang menghina itu. Orang memuji, dia kadang melihat orang yang memujinya, tetapi melihat sir yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena pandangan aulia ini kada bisa lepas lagi, pian. Kada bisa lagi lepas ingat dengan Allah Ta'ala, atau kada bisa lagi. Sudah, kada perlu diingatkan, dia ingat. Itulah namanya bakabillah fanafillah. Mudahan kita termasuk yang demikianlah. Mau sampai ke situ, bah bisa wali ulun guru aja. Ada pang guru perasaan nangka itu aja. Nangka itu, tapi imbahnya banyak nangka lupanya. Itu luput. Ada tapi bagus ya itu. Coba kita bewiritan nih, bewiritan raja majelis lah. Itu suatu saat di dalam majelis ini, pian itu ada merasa jajab. Merasanya kada apa-apa lalu dunia ini. Ada perasaan kita diberikan. Itu bahagian daripada nur yang dipancarkan oleh Allah Ta'ala, tapi belum ditajalikan kehinaannya. Tetapi langsung diberikan nur itu lebih kuat daripada pandangan kita terhadap dunia. Artinya cahaya hati kita tuh memandang kebesaran Allah Ta'ala lebih besar pandangannya daripada pandangan kita nur terhadap dunia. Jadi lebih besar sehingga tertutuplah yang tadi itu. Ada masanya kita merasa hampa. Di kapan itu? Di waktu kita berwiritan kadang-kadang kita itu diberikan Allah Ta'ala zauq, di mana diberikan Allah Ta'ala perasaan apa artinya hidup. Kadang-kadang kita berwiritan itu diberikan apa artinya hidup inilah. Kadang-kadang waktu kita duduk untuk apalah. Nah itu kita kadang berpikir seperti itu. Itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala dengan berkat wiritan kita tadi, sehingga wiritan kita tadi menjadi nur. Nur itu membuka akan satu tabir rahasia yang ada di dalam hati kita tadi, yaitu rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang aulia itu kada sedikit-sedikit lagi. Kalau orang sudah wasil yang menjalani yang kita jalankan dari tarikat, dari musahadah semalam itulah, dari musahadah sampai jajab tadi, nah sampai kepada makam aulia tadi, sampai kepada makam wali tadi. Berarti guru ulun ini bisa wali sekolah aja. Soalnya belajar dari awal sampai akhir diamalkan dahulu. Nah, diamalkan dahulu sampai pandangan hati kita tuh bersih putih dengan sebab apa? Dengan sebab diberikan Allah Ta'ala khalis, bujur-bujur belajar ikhlas dulu dalam beramaliyah. Nah, itu belajar latihannya ikhlas. Arti ikhlas batin itu kita ini benar-benar mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Kada ada lagi yang masuk di batin kita dalam beramaliyah itu cuma mengharapkan, ya Allah, biarpun ulun ni kada khusyuk, biarpun ulun ni kada fasih membaca amaliyah, walaupun hati ulun ni kada sepenuhnya berhadap dengan pian, tetapi ulun mengharapkan pian menerima amaliyah ulun ni sedikit. Malah diterima. Wah, itu seperti itu terus kalau kita beramaliyah ni, hati kita tuh seperti itu terus. Itu namanya bimbingan supaya hati kita ni bujur-bujur ikhlas dalam beramaliyah. Perkataan itu namanya irsyad namanya. Dalam hati kita itu. Kalau ini perkataannya itu bukan irsyad, tetapi adalah dari setan, nah itu beda. Besar harap aku nih beramaliyah, bisa wali aku ini. Itu sisipan dari setan itu berarti. Tetapi kalau sisipannya itu mengatakan, ya Allah, amaliyah ulun ini kurang, kada kawa ulun ini beramaliyah kalebihan kada bantu, itu irsyad namanya. Itu timbul surang kena kalau kita beramaliyah. Timbul sendiri dia. Nah, itu namanya kita tuh masuk di dalam amaliyah itu supaya bersih amaliyah itu diberikan Allah Ta'ala dengan sebab yang kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kalimat subhanallah itu kan artinya maha suci Allah Ta'ala. Kalimat kemaha suci itu Allah Ta'ala tidak mempunyai kekurangan, sehingga kita dalam beramaliyah itu merasa diri kita kurang. Nah, berarti nur daripada kalimat subhanallah itu masuk dengan kita. Masuk dengan kita. Kalau misalnya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita merasa kecil di waktu kita beramaliyah. Berarti sir daripada nur kalimat Allahu Akbar itu masuk, nampak, merasakan kita di gerak kita ini, bahwasanya gerak kita ini kalau ada Allah yang maha besar, maha kuasa, maha perkasa, kada kawa kita ini mengucapkan itu. Kalau mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu masuk dengan kalimat alhamdulillah itu melihat gerak kita, melihat kita mengucapkan, melihat diri kita. Seberataan ini adalah diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala sehingga kita mengucap alhamdulillah sampai ke dalam.
dari melihat luar sampai ke dalam bersyukur. Nah, itu namanya asror sir, namanya apa namanya tadi, irsyad yang diberikan Allah Ta'ala. Dengan nur zikir itu nampak langsung dengan kita. Mengucap alhamdulillah, melihat dirinya bersyukur. Mengucap subhanallah, nampak kesempurnaan Allah Ta'ala pada dirinya. Mengucap Allahu Akbar, nampak meliputi sifatnya yang maha besar, maha agung dengan kita. Sehingga orang itu merasa kecil, merasa hina, merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala. Itulah namanya irsyad di ketika kita itu dalam keadaan berzikir yang benar. Itu irsyadnya. Ya, kalau kada benar, sisipan dari setan, nah itu merasa inya berzikir, merasa inya nang harat. Itu dasar harat aku, dasar ribet aku nih, atau terpegang amaliyahnya. Nah, ini amaliyahnya dasar mantap ini amaliyahnya ya. Nah, itu terpegang. Walaupun hasil daripada amaliyah tadi manfaat yang diberikan Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita sampai bersih itulah. Mudah-mudahan. Dan tanah dan batu bagi mereka itu jadi emas dan perak seperti riwayat Ibrahim bin Adham yang masyhur. Dan jin dan manusia dan binatang dan burung-burung tersungkur Jersidin, tersungkur bagi mereka itu, dan tiada takut, tiada gentar mereka itu akan seseorang daripada makhluk. Ini ulun jelaskan sedikit lah. Kenapa jadi bisa emas perak, itu keramat namanya tadilah. Karena dia tidak mempunyai sifat lagi sehingga apa yang disebutnya kun bisa menjadi kun. Aulia tadi itu. Karena dia kadang merasa sirullah lah yang berlaku. Sehingga dia berkata, bergerak itu atas izin Allah Ta'ala. Jadi makamnya tuh makam kun sudah. Makam kun. Kun tuh kalau bahasa Arab kun payakun. Artinya yang dikatakannya tuh jadi emas, jadi amun kita ini besugihan dapat itu kan, sedikit-dikit kon aja kita kan, kon apa aja kawan. Jadi buluannya bilang aku pandir nih ya, ada bisa kita itu. Makanya orang itulah kalau di makamnya itu kita tuh takutannya itu makam maulia ini menyakiti wali itu, menyakitinya tuh. Kalau dia beiktirat jadi dia tuh beiktirat misalnya sakitnya kadang menyakit hati dengan pian. Tapi karena dia mesra, pian itu sama dengan menghina. Ulun orang nih beisi abah bahasanya seperti itulah. Anaknya dihina sarik abahnya. Ini bertakluk dengan abahnya aja. Abahnya ini maha mendengar, maha melihat. Dan barang siapa di hadis ke situ kan apa namanya mengumumkan barang siapa menyakiti akan wali maka aku umumkan Allah Ta'ala perang dengan orang itu. Kenapa? Karena hatinya tadi dengan Allah Ta'ala sudah. Nah, kebanyakan aulia itu dia menegah, bertegah. Ya kita tuh berhindar supaya orang jangan ketulahan dengan inya. Kenapa wali itu mengalah aja terus aja. Sidin kada hakun. Itulah. Ada mau sidin. Itu. Makanya ulun sering menjelaskan lah kalau di TikTok. Di TikTok aja, Bang. Kenapa? Kenapa guru murabi mursyid itu kada pernah menagur muridnya? Kada bisanya kayak apa kah murid tuh, anak kayak apa kah bakal lakuan di hadapannya, kada menagurinya. Ini kalau sudah karam itu berbahaya. Bila murid itu kada beradab, kada mau terbuka futuhatnya, pintu ma'rifatnya kada mau terbuka. Makanya sidin nang berhindar, sidin nang mengalah, sidin itu. Nah, kebanyakan murabi mursyid itu dialah yang bahasanya itu menjaga adab terhadap muridnya. Bukan berarti artinya muridnya lebih tinggi, kada. Dia takut muridnya yang dibawanya itu tidak terbuka futuhatnya, tidak terbuka ma'rifatnya. Nah, seperti itulah. Nah, ini kalau sudah di makam yang seperti ini. Makanya guru itu kan kada pernah menyuruh, guru bangin itu kada pernah menyuruh anak sidin. Takutnya kalau anaknya ini lagi kada mau ada beiktirat di hatinya, berarti ketulahan. Ketulahan. Namun kita kada wali bagus juga kayak itu. Kada bangun wali kita nih, cuma supaya anak jangan ketulahan, maksudnya jangan dipaksakan, dia biasa ya bahasa itu nanti pian diberikan seorang caranya itulah. Soalnya bila kita bila orang itu kita ini merasa menyakiti orang itu bisa kada teguring kita walaupun dengan perkataan kita. Kita tuh berpandir orang tuh rasa tersinggung. Kita merasa orang itu tersinggung. Kita tuh bisa kada kawa guring. Karena perkataan kita tuh terngiang-ngiang terus. Kita ini berpandir dengan orang tuh kayak tersinggung.
itu kita ini kada kawat guring. Seolah-olah kita ini bersalah terus. Aneh itu. Makanya ada aulia itu pernah tegawil telinga orang kada guring sidin kada kawa guring. Tegawil aja bukan tetampar, kita ini memilas dan menampar. Sidin itu tegawil aja kada kawa guring sidin. Takutnya yang tegawil orang tadi, tagatuk orang tadi, inya tuh sakit. Padahal kada sakit, kada sengaja. Takutannya sakit, sidin sampai meminta maaf, hanya sidin kawa tenang. Ada kita ini memamai orang 3 hari 3 malam, janak aja kita guring. Karena makam kita berbidara, makam kita. Jadi itu yang kita jagalah. Makanya tadi ifah namanya. Kalau sudah makamnya wasil mahabbah yang kuat, orang itu pasti ifah terpelihara namanya. Itulah jasidin ra'sul taqwa, yaitu kepalanya takwa. Bukan ra'sul taqwa, tapi adalah namanya ra'sul yakin. Benar-benar yakin. Bila yakin itu maksudnya terjadi sebertaan sudah. Itu kalau ulun kisahkan panjang benar kisahnya. Itu kita kalau coba ini kita lama jadi cukup. Itu ulun seperti kalau lagi mengisahkan, bila pian kada merasa kada tahu, itu bang sudah kada ada lagi. Soalnya kalau dikisahkan berduaan sampai ulun mengisahkan sambil santai. Sambil santai ulun mengisahkannya itu sampai ulun mengisahkan kayak apa keadaan posisi kita namanya ipah itu dari luar sampai dalam, dari tajali sampai kita itu melihat terbukanya sir. Ulun kisahkan aku naik ulun tapi berduaan aja. Maksudnya tuh amun diberikan Allah Ta'ala kita ini terbuka, insya Allah itu dibukakan Allah Ta'ala bagaimana rahasia ipah itu yang sebenarnya. Itu terpelihara tuh. Orang wali itu bukan berarti sombong ya. Termasuk ini biasanya duduk di tempat-tempat orang namasyid. Itu termasuk ifah. Bukan ifah terhadap dirinya, ifah terhadap orang. Memelihara orang itu jangan turun bala. Termasuk karena memandang inya itu adalah rahmat. Memandangnya itu rahmat. Karena apa tadi? Karena seluruh dunia tadi itu tunduk dengan inya. Dunia ini tunduk dengan inya. Bilanya datang jadi rahmat jadinya. Berarti itu. Jadi rahmat bagi orang itulah. Bagi rahmat itu. Dan makhluk takut akan mereka dan tiada berkhidmah mereka itu akan seorang daripada makhluk. Seluruh makhluk takut. Takhluk tadinya tunduk dengannya. Ujar Allah Ta'ala sebelum dunia dijadikan, ikam aku jadikan. Wahai alam dunia, aku naik. Tapi ada perjanjian. Ikam harus tunduk dengan orang yang taat dengan aku. Dan ikam ini harus menjadikan hamba bagi orang yang kan takut dengan aku. Artinya bila orang itu takwa dengan Allah Ta'ala, takut dengan Allah Ta'ala, termasuk wali tadi, ikam dunia itu tunduklah dengan inya. Ujar Allah Ta'ala. Bila inya itu tunduk dengan ikam, jadi akan inya hamba ikam. Ujar Allah Ta'ala. Oke, ujar dunia. Itu makanya kita ini banyak namanya hubud dunia, jadi tunduk dengan dunia akhirnya. Kesana kemari kada ingat lagi dengan yang memberikan itu nikmat tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang hati kita ini yang bersih, senantiasa memandang kebesaran Allah Ta'ala, yang senantiasa kita ini diberikan Allah Ta'ala melihat, merasakan kebesaran Allah Ta'ala, diberikan kemakrifatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah.